Beb, kasih telepon, Beb. Sehat, Beb, kondisinya gimana, Beb? Kondisinya gimana, Beb? Kondisinya sehat, Beb. Gimana, Beb? Kondisinya gimana, Beb? Beb. Masuk dalam revolusi akhlak. Allah Akbar. Bismillah. Habib, ada pesan Bib? Alhamdulillah sehat. Santai aja. Stop kegaduhan, bangun kedamaian. Siap. Saya tetap komitmen revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Sekali Jaber meninggal tidak tahu, Bib. Habib. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Bib, sekali Jaber, Bib. Bangun kedamaian. Habib. Bib, Habib, penyambut. Wih, taruh. Ini termasuk klarifikasinya ya. Viral video polisi penjaga menendang ke arah HRS ya. Sebagaimana dilansir oleh republika.co.id. Kita bacakan ya. Video viral saat pendiri Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab HRS masuk mobil tahanan yang diikuti polisi bersenjata yang mengawalnya mendapat sorotan warganet netizen. Apa pasal? Hal itu lantaran polisi tersebut mengayunkan kaki kanannya seperti membuat arah tendangan ke HRS yang sudah masuk mobil tahanan lebih dulu. Akun Twitter Cobeh 09 mengunggah video detik-detik polisi pengawal menendang menggunakan kaki kanan ke arah HRS yang sebelumnya masuk mobil tahanan. Momen itu terjadi kala HRS dipindahkan dari rumah tahanan Rutan Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim Polri pada Kamis 14 Januari sore waktu Indonesia bagian Barat. HRS keluar tahanan dengan gestur mengangkat kedua tangan ke atas dengan menunjukkan jempol sembari terikat. Gestur itu menunjukkan bentuk ketidakadilan yang menimpa dirinya. Sementara pantauan Republika di lokasi, tersangka pelanggaran protokol kesehatan prokes COVID-19 tersebut keluar Rutan Polda Metro Jaya dengan mengenakan gamis putih berbalut rompi tahanan berwarna oranye. Luar biasa ya. Hanya pelanggar protokol kesehatan, sobat era sekalian, bukan teroris, bukan koruptor ya. Pemindahan HRS dari Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim Polri dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengamanan super ketat. Polisi membentuk barikade agar HRS tidak bisa kabur. Memang ada potensi untuk kabur ya. Minum dulu ya. Dia tidak banyak berkomentar saat ditanya awak media. Allahu Akbar, revolusi akhlak, teriak HRS sembari menuju mobil tahanan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi mengatakan, penahanan HRS dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri harus dilakukan. Hal itu karena memang semua kasus yang menjerat HRS sudah diambil alih oleh Bareskrim Polri. Bayangkan ya, kasus yang ya tidak berat-berat amat ya. Sesungguhnya sobat era sekalian, ini kan bukan sebuah kasus yang ya kalau kita lihat misalnya begini, kasus korupsi, kasus terorisme ya, kejahatan terhadap keamanan negara dan lain sebagainya. Ya tapi it's okay karena Habib Rizik Syihab. Kalau bukan Habib Rizik barangkali tidak diapa-apakan. Misalnya Raffi Ahmad ya. Ya Raffi Ahmad beda barangkali perlakuannya. 3 kasus tersebut yaitu kerumunan massa di Petamburan di Jakarta Pusat yang disidik Polda Metro Jaya serta kasus Megamendung di Kabupaten Bogor dan Rumah Sakit Umi di Kota Bogor yang ditangani Polda Jawa Barat. Hari ini penahanannya dipindahkan ke Bareskrim, ujar Andi saat dikonfirmasi Kamis. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya video viral. Saya juga melihat videonya, tetapi ini saya mendapatkan WA ya dari grup sebenarnya, dan berisi semacam sebuah klarifikasi entah dari siapa ya. Tapi intinya adalah maaf untuk semua sahabat, alhamdulillah Ana itu saya udah dapat jawaban dari DPP bahwa itu bukan nandang HRS, tapi karena yang dipakai oleh Isilop itu apa ya? Itu berat, jadi dia ambil ancang-ancang dan terkesan nandang HRS. Mohon maaf semuanya, saya sudah mendapatkan klarifikasi dari pihak FPI jika IBHRS tidak ditendang ya.
Sahabat era sekalian ya, jangan sampai isu seperti ini menggelinding begitu saja menjadi liar ya. Jadi sudah ada klarifikasi bahwa tidak ditendang ya, tetapi hanya karena aparat keamanan itu mungkin sepatunya berat, sehingga ketika dia harus masuk ke mobil dia harus memberikan keleluasaan kepada kakinya ya terlebih dahulu, sehingga melakukan gerakan kaki kanan agar bisa masuk ya. Jadi ini melegakan, karena kalau sampai ditendang, waduh luar biasa. Sekali lagi saya mengatakan, siapapun, tidak hanya Habib Rizik ya, itu harus tetap dihormati haknya, karena azas presumption of innocence harus tetap berlaku pertama. Kedua, lagi-lagi beliau ini ditahan bukan karena sebuah kejahatan yang luar biasa, tetapi kasus kerumunan saja yang juga terjadi di mana-mana. Kalau kita ke masjid tiap Jumat itu ada kerumunan. Tadi saya baru sholat Jumat ya, saya pakai masker, tapi ada juga banyak juga yang nggak pakai masker ya, misalnya seperti itu. Kadang-kadang kita bingung juga nih, kita mau sholat Jumat, tapi ternyata banyak orang yang nggak pakai masker. Dan rapat lagi ketika sholat ya, karena kebetulan memang kapasitasnya masjid ya barangkali tidak sebesar mereka yang mau menunaikan sholat Jumat misalnya. Nah, hal-hal seperti ini sekali lagi menurut saya pendekatannya ya bukan pendekatan pidana, pendekatannya harusnya pendekatan administratif, denda ya. Lalu juga sosialisasi yang baik terhadap bahaya COVID dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena kalau pidana pendekatannya ya nanti orang akan menuntut terus-menerus agar si A, si B, si C, si D dipidanakan juga, agar jangan Habib Rizik saja yang dipidana.